itu Bang, bagaimana peran Abang dalam mendelegasikan tugas kerja? Peran seorang pemimpin dalam hal pendelegasian tugas kerja adalah yang memutuskan atau yang memberi perintah, karena segala sesuatu kalau misalnya tidak keluar dari seorang pemimpin maka hal tidak bisa berjalan kalau nggak ada persetujuan. Jadi yang mengkoordinir, yang memerintah dan memutuskan serta mengevaluasi juga sekaligus. Nah, yang kedua itu apa saja tugas-tugas kerja yang tidak bisa didelegasikan? Untuk tugas kerja yang tidak bisa didelegasikan yaitu tugas kerja yang menyangkut kepentingan pribadi atau individu seseorang, apalagi kepentingan abang gitu kan, nggak boleh abang delegasikan ke anggota untuk ngerjain yang seharusnya abang kerjakan, tapi harus yang menyangkut kepentingan kelompok ataupun kepentingan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, apa peran Abang dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, peran abang sendiri sebagai seorang pemimpin di organisasi BPM ini yang pastinya yang memutuskan, karena untuk pengambilan sendiri biasanya kami melakukan musyawarah mufakat untuk mencari suatu keputusan yang pastinya di akhir akan diputuskan oleh abang sebagai pemimpin, karena kalau misalnya nggak ada pemimpin yang memutuskan, pasti semuanya mau pendapatnya yang diambil gitu. Jadi dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang ada, barulah abang sebagai pemimpin memutuskan kita akan melaksanakan yang A, yang B atau yang C. Nah, yang keempat itu bagaimana cara Abang menyelesaikan dan mengambil keputusan? Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, abang lebih mempertimbangkan hal apa yang akan terjadi ketika keputusan itu diambil gitu. Jadi lebih ke dampak apa yang akan ditimbulkan ke depannya. Yang terakhir, apa hambatan Abang dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, untuk hambatannya sendiri adalah ketika keputusan sudah diambil, sudah setuju dan sudah sepakat, tinggal ke penjalannya gitu kan. Karena masing-masing dari kami punya kesibukan yang berbeda-beda, karena dari jurusan yang berbeda-beda, latar belakangnya juga beda-beda. Jadi apakah bisa nih ketika udah diambil satu keputusan, bisa nggak nih dengan kesibukan yang ada keputusan itu berjalan? Jadi lebih ke setelah pengambilan keputusannya sih, bukan pas pengambilan keputusan. Kayak berjalan nggak ya, bisa terlaksana nggak ya? Pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana peran Ibu dalam mendelegasikan tugas kerja? Dalam mendelegasikan tugas kerja, saya selaku kepala sekolah menugaskan seluruh guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian mereka harus melaksanakan tugasnya penuh dengan tanggung jawab. Nah, yang kedua, apa saja tugas-tugas kerja yang tidak bisa didelegasikan? Tugas kerja yang tidak dapat didelegasikan yaitu tugas yang tidak atau bersifat rahasia, seperti pengendalian kinerja, kebijakan publik, kebijakan politik yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan sebagainya. Nah, yang ketiga, apa peran Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan secara efektif untuk mencapai tujuan, karena dalam memimpin kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan. Untuk itu, harus memperhatikan sarana dan prasarana dan kinerja yang baik. Nah, yang keempat, bagaimana cara Ibu menyelesaikan dan mengambil sebuah keputusan? Saya selaku kepala sekolah harus dengan cepat dan tepat untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang diambil terlaksana dengan baik dengan jalan bermusyawarah. Nah, yang terakhir, apa tantangan dan hambatan dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam pengambilan keputusan, tantangan dan hambatan itu sudah pasti ada. Yang pertama, dimulai dari guru itu sendiri, seperti keterbatasan wawasan, sempitnya pola pikir, jumlah guru yang kurang, daya inovasi, dan lain-lain. Kemudian faktor kedua, yaitu siswa
Hal ini sering menjadi kendala karena kemampuan siswa yang sangat beragam dan berbagai macam karakter siswa yang ada di sekolah. Kemudian faktor yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu fasilitas gedung, peralatan, alat peraga pembelajaran, dan buku pustaka sebagai penunjang sarana belajar siswa. Kemudian faktor yang keempat, kurangnya dukungan dari masyarakat dan orang tua. Belum sepenuhnya mendukung program-program sekolah, sehingga sekolah menjadi kurang bisa berkembang secara maksimal. Kemudian faktor yang kelima, yaitu berbagai macam peraturan seputar pendidikan saat ini ada. Seringkali dinilai tidak sinkron atau tidak sejalan, sehingga bisa mempersulit pelaksanaan di lapangan. Sekian yang untuk nomor 5. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Mama dalam mendelegasikan tugas kerja? Dengan cara membagi tugas yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan dedikasi orang anak. Nah, pertanyaan kedua, apa saja tugas-tugas kerja yang tidak bisa didelegasikan? Yang tidak bisa dilakukan adalah peran menjadi seorang ibu dan mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan ketiga, apa peran Mama dalam mengambil keputusan? Kita sebagai seorang ibu harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk dalam sebuah keputusan dan memberikan solusi yang baik. Keempat, bagaimana cara Mama menyelesaikan dan mengambil keputusan? Dengan cara mengkasih solusi, saran, dan menindaklanjuti masalah tersebut secara jelas. Yang kelima, apa tantangan dan hambatan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Terkadang kita harus sabar dalam mengambil keputusan, tidak boleh terburu-buru dan harus dengan hati-hati